Puji Tuhan. Haleluya. Sangat mulia hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kesempatan yang ada, kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Dan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan melalui Bapak Gembala, kami juga bisa melayani firman Allah pada pagi hari ini. Pertemuan yang pertama, dan saya percaya seperti kesaksian tadi dari isi saya bahwa kemurahan Tuhan sajalah yang menuntun kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Boleh bertemu dengan adik kami, Dani, plus sekian lama tidak pernah ketemu, baru ini bisa ketemu. Dan sudah berbincang-bincang di rumah, saya banyak memetik hal-hal yang positif dan saya simpulkan bahwa adik kami Daniel maupun lu suami istri keluarga adalah mereka sebagai pelayan Tuhan. Dari bahasa-bahasa yang saya ambil adalah bahasa pelayanan. Dan memang sesuatu yang luar biasa, saya sudah menikmati. Saya bilang, kalau di Jawa, saya yang bisa mengatur makan. Tapi kalau di sini, makan yang atur saya, makanan yang atur saya. Sehingga sudah mau liar tubuh saya ini. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke belakang, ada yang ke muka, semuanya. Tapi puji Tuhan, itulah ciri khas ternyata di sini. Bapak Gembala sangat baik hati. Kalau Bapak Gembala tidak baik hati, jemaat tidak baik hati. Amin. Oleh karena itu terima kasih Bapak Pendeta James Katiandago. Ya puji Tuhan. Saya pikir Katiandago ini dari Brasil, saudara. Saya pikir dari Brasil, Katiandago ternyata hanya sekitar sini, saudara. Puji Tuhan. Ya, saya sebagai gembala sidang di GPD Jemaat Philadelphia Babat dan pelayan pada pagi hari ini di sana dihandle juga oleh anak saya dan sebentar sore juga ada ibadah, kami 2 kali ibadah. Dan oleh kemurahan Tuhan juga di bidang organisasi saya sebagai komisi pusat penginjilan di daerah, komisi daerah Jawa Timur bagian pria. Jadi banyak hal yang saya ambil dalam hal ini. Saya pikir-pikir saya ini apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan memakai, itulah pemberian saya kepada Tuhan. Banyak hal yang boleh kami alami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di bidang penggembalaan maupun di bidang organisasi, tetapi biar semua berjalan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita langsung dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 1. Mari kita berdiri. Puji Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan kita loncat ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan berkati. Silakan dulu. Saya baca ending dari ayat ini. Sungguh-sungguh mencari Dia ada upah. Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tema firman Allah pagi hari ini adalah iman adalah bukti yang tak terlihat. Iman adalah bukti yang tak terlihat. Bingung juga kalau mau terjemahkan secara harfiah. Tetapi saudara, kita akan melihat, menelusuri apa yang disebut iman
adalah bukti yang tak terlihat. Nah, saudara, kita perhatikan ayat tadi, ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita tidak lihat, tetapi itu ada bukti. Perhatikan, walau belum terlihat, tetapi dengan iman dapat dibuktikan dari yang tidak ada pasti menjadi ada. Itu iman. Walau belum terlihat, ayat ini katakan, walau belum terlihat, tapi dengan iman dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan, dapat dilihat. Bukan hanya dilihat, tapi dapat dibuktikan, dapat dialami. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat runtutan iman. Tuhan berkata ayat yang ke-6 tadi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dilanjutkan, orang yang mempunyai iman, dia bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti mendapat upah. Haleluya. Pasti mendapat upah. Bagaimana supaya iman dapat membuktikan sesuatu? Jangan kita hanya berbicara iman. Ada orang yang sakit gigi, bapak dan anak datang kepada dokter. Dia datang. Anaknya kalau di Jawa namanya Iman. Pak, kamu datang dengan siapa? Dengan iman. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Loh, salah saudara. Dia datang dengan anaknya nama Iman. Dokter salah tangkap. Dokter mungkin Kristen ya. Dia bilang pulanglah, imanmu yang telah menyelamatkan. Nah, oleh karena itu saudara, kita lihat. Supaya iman dapat membuktikan sesuatu. Bagaimana supaya iman itu dapat membuktikan sesuatu? Firman Tuhan berkata, iman harus bertumbuh. Haleluya. Iman itu harus bertumbuh. Bagaimana supaya iman bertumbuh? Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Karena apa? Firman Tuhan. Jadi untuk membuktikan sesuatu dari iman itu harus bertumbuh. Bertumbuh melalui membaca firman Tuhan. Pagi hari ini saya percaya di saat kita mendengar firman Allah, iman pun pasti bertumbuh. Karena kita datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan dibahasakan seperti ini. Orang yang mencari Tuhan, dia mencari dengan tulus. Dia datang dengan sebuah keikhlasan mencari Tuhan. Apapun kondisinya, karena dia mencari Tuhan, dia datang dengan keikhlasan hati. Dengan tulus dia datang kepada Tuhan. Tanpa embel-embel. Aku mau mencari Tuhan. Tuhan menjawab, aku akan memberikan upah. Supaya iman itu bertumbuh, banyaklah mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul. Iman itu muncul dari mendengar firman Tuhan. Kalau kita jarang mendengar firman Tuhan, bagaimana mau dikatakan iman itu bertumbuh? Bohong. Tidak mungkin kalau iman itu bertumbuh tanpa mendengar firman Allah. Jadi sumber pertumbuhan iman adalah mendengar firman Tuhan. Pada tahun-tahun terakhir ini, kita dikejutkan dengan berbagai macam fenomena. Baik gempa bumi, banjir, virus corona yang sudah mulai meredup. Tetapi
dunia sedang mengantisipasi tentang pemanasan global. Apakah itu membuat iman kita bertumbuh? Tidak menjamin, saudara. Yang bisa menjamin firman Allah bertumbuh, iman kita bertumbuh adalah firman Tuhan. Pasti. Oleh karena itu jangan jemu membaca firman Allah. Karena firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir, orang akan mengalami masa kelaparan. Apakah minum pakai tidak? Tapi firman Tuhan berkata, dia lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia mencari firman Allah, tidak ada. Matius 5 juga berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Jadi firman ini adalah sumber hidup. Firman ini adalah sumber kehidupan iman kita supaya bertumbuh. Jangan kerdil iman kita hari-hari ini. Semakin kita menghadap tantangan, biarlah kita semakin banyak membaca firman Tuhan, mendengar firman Allah, pasti bertumbuh. Tidak lagi gampang tersinggung, tidak lagi gampang, saudara? Tersinggung sedikit, mundur. Tersinggung sedikit, pindah gereja. Macam-macam. Apalagi fenomena hari-hari ini, saudara. Begitu mudah, saya berkata kepada jemaat, di musim pandemi ini, banyak pemanfaat untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara tahu media sosial melalui YouTube, bermunculan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bermunculan orang-orang memberitakan firman Tuhan. Tidak apa-apa. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Apakah dia gembala atau tidak. Tetapi ditelusuri banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan yang backgroundnya bukan hamba Tuhan. Dia hanya fasilida dan punya uang. Lalu banyak orang yang meng-subscribe YouTube-nya. Kalau sudah begitu banyak orang yang meng-subscribe, dia mendapat keuntungan. Amin. Tapi kalau kita dengar firman Allah, di sini, di tempat ini, tidak perlu di-subscribe. Tuhan yang langsung memberkati kita. Itu iman yang bertumbuh. Perhatikan saudara. Mendengar, kalau dibilang mendengar firman Tuhan pasti melalui telinga. Telinga ini penting, semua rata-rata kita di sini mempunyai telinga. Amin. Ada telinga? Pasti telinga ada. Pergunakan firman Allah, pergunakan telinga kita untuk mendengar. Karena fungsi telinga adalah mendengar. Penting sekali. Bersyukur kita mempunyai telinga. Punya mata, punya hidung, punya mulut, tapi tanpa telinga itu bahaya. Tapi ada telinga yang tidak mau mendengar. Cuek. Kalau kita perhatikan saudara, fungsi dari telinga, Yesus sendiri berkata, barang siapa berbahagialah, barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa mempunyai telinga. Kalau disebut barang siapa, karena Yesus tahu di antara pengikut-pengikut itu punya telinga tapi tidak mau mendengar firman Allah. Pagi hari ini saya percaya seyakin-yakinnya kita memiliki pendengaran yang jernih untuk mendengar firman Tuhan. Karena telinga itu fungsinya untuk apa? Mendengar. Baik mendengar berita baik atau mendengar berita buruk. Kalau berita buruk yang kita selalu pakai untuk mendengar, kita dengar selalu berita buruk. Tanpa kita sadari, iman kita mulai dibutakan, mulai kabur. Tapi kalau mendengar firman Allah, makanya saya harus katakan, kita jangan sepi mendengar berita sorga. Jangan sepi mendengar berita sorga. Hendaklah telinga kita tancapkan untuk selalu mendengar berita firman Allah.
Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar, saudara. Karena dari mendengar itu, iman kita pasti bertumbuh. Mendengar firman Tuhan. Kita lihat nanti endingnya orang yang memiliki iman ini, saudara. Di dalam Matius 13 ayat 16, sudah dijelaskan, berbahagialah telinga untuk mendengar. Telinga yang tidak mau mendengar, yang suka dengar gosip, yang suka mendengar berita yang memenjelekan, hati-hati jangan sampai kita terprovokasi dengan berita-berita yang adu domba. Menurut televisi, berita dari istana, ada sekitar 1.350 kalau tidak salah, berita hoaks tersebar di Indonesia. Dan banyak yang percaya. Ini bahaya, saudara. Sehingga terjadi pemberontakan, berontak pemerintah, berontak kepada keluarga. Karena berita hoaks itu. Tetapi pada pagi hari saya himbau melalui firman Tuhan. Gunakanlah kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena di situ kita tahu bahwa iman saya sedang bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh iman saudara dan saya yakin Yesus saja di dalam Matius 7 ayat 32 sampai 35 menjelaskan ketika dia berjumpa dengan seorang yang tuli, dia datang menjumpai orang yang tuli untuk apa? Dia masukkan jarinya di telinga supaya orang tuli itu mendengar. Jadi kalau pagi hari ini, kalau kita mau tuli, tidak mau dengar firman Tuhan, serahkan telinga kepada Tuhan, biar Tuhan sembuhkan. Haleluya. Kita punya telinga, tapi kadang-kadang tidak mau dengar firman Tuhan. Boro-boro. Ketika Tuhan Yesus membuat satu pesta tentang kerajaan Allah, Yesus memberikan undangan kepada orang-orang. Undanglah mereka dan segera datang karena pesta sudah mau dimulai. Tetapi apa jawab mereka? Ketika undang disampaikan, mereka menjawab, maaf kami tidak bisa hadir karena baru beli kebun, baru beli ternak, baru kawin. Lukas 14 itu kalau salah. Diundang tapi berdalih, punya alasan saya dimaafkan. Tuhan marah, sudah diundang kok tidak datang. Akhirnya Tuhan perintahkan, pergi undanglah orang-orang yang di pinggir jalan. Baik dia lumpuh, buta, undang, datang kepada pesta. Jangan suka berdalih dengan Tuhan. Amin. Jangan suka berdalih, jangan selalu maaf, minta maaf. Oleh karena itu kita perhatikan di sini saudara, maka Yesus datang menyembuhkan wanita yang tuli supaya dia mendengar total dengan firman Tuhan. Inilah pertumbuhan iman kita. Jadi poin yang pertama, supaya membuktikan iman dari yang tidak ada kita buktikan pasti ada, yaitu bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman melalui pemberitaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan poin yang kedua, untuk supaya dapat membuktikan iman itu harus taat. Tadi iman yang bertumbuh, sekarang iman yang taat. Haleluya. Kalau iman sudah bertumbuh, pasti imannya menjadi taat. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kita perhatikan Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan berkata, Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 70 tahun, 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, perhatikan bacaan ini. Iman yang taat Abraham. Abraham disuruh Tuhan pergi ke tanah Negeb. Firman Tuhan berkata, Abraham tidak tahu tempatnya bagaimana Sikon di negeri itu. Tetapi karena dia mau taat, maka berangkatlah Abraham ke sana. Namun taat itu disertai dengan perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan di sini adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ini saudara, kalau kita mau taat, ayat 4 berkata, Abraham taat, lalu dia berangkat. Tapi dia sudah dibarengi dengan satu perjanjian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau kita taat, saudara. Kalau iman kita taat, sudah disandingkan dengan perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan bukan perjanjian kesepakatan. Ya, tidak ada kesepakatan di sini. Tapi Tuhan berjanji, kalau engkau taat, aku akan memberkati engkau. Kamu taat, ini kan kita lihat ayat yang tadi. Ketika Tuhan menyuruh Abraham, dia berikan janji, engkau akan menjadi masyhur, engkau akan, siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Dan engkau akan menjadi berkat dari banyak orang. Saya percaya jemaat di sini, sebab adalah jemaat yang taat sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Menjadi berkat kepada siapa saja. Karena apa saudara? Kondisi rohani kita dibuktikan dengan sebuah ketaatan. Pernah saya menyampaikan firman Tuhan. Adalah dua tipe kerohanian. Rohani yang berwatak rohani, Kristen yang berwatak rohani, tetapi ada juga Kristen yang berwatak duniawi. Ini berbahaya, tetapi kalau dia memiliki iman yang taat, namanya sudah taat. Mau baca dari belakang, dari depan, tetap tertulis taat. Tidak bisa diubah. Maka kita harus ambil ayat ini berkata, engkau akan diberkati. Haleluya. Asal kita menjadi jemaat yang memiliki iman yang taat. Taat saudara. Tunduk kepada perintah Tuhan. Saya dulu pernah menjadi pengerja hampir 10 tahun. Saya taat, belajar taat. Apa saja gembala saya mau suruh, bahkan tanpa disuruh, saya sudah kerjakan. Maka dari situlah saya dianugerahkan pelayanan yang dipercayakan Tuhan sampai sekarang ini. Itu modalnya apa? Taat. 10 tahun jadi pengerja. Teman-teman saya sudah gembala sidang. Teman-teman saya sudah gembala, mereka datang kepada kami. Kamu jadi pengerja seumur hidup ya? Dan tidak apa-apa. Kita melayani tanpa mengharapkan sesuatu dari manusia. Tapi saya mau belajar taat kepada Tuhan. Ketika mau Tuhan lihat klimaks ketaatan saya mungkin sudah cukup dari Tuhan. Maka sesuatu Tuhan berikan untuk kami melayani pekerjaan Tuhan. Padahal intinya saya sudah rencana untuk melayani di Kalimantan. Tapi Tuhan rubah rencana itu. Jadi belajar taat, kita tidak tahu
Ya, kita tidak tahu apa yang Tuhan telah sediakan bila kita hidup dalam ketaatan. Jangan jadi anak Kristen, orang Kristen yang berwatak duniawi. Orang Kristen yang berwatak duniawi. Banyak. Kalau saya perhatikan di Minahasa, ada seorang ya pendeta lagi KKR di rumah, orang mabuk saja, pinggir jalan. Pendeta sedang berbicara. Mari kita buka. Matius 11 ayat 28. Orang-orang masih lama mau buka tuh ayat. Orang mabuk jawab dari jalan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Orang mabuk tahu ayat, saudara. Orang mabuk, orang gereja kok lama sekali mau dapat. Orang mabuk. Berwatak duniawi. Banyak saudara. Hal-hal seperti itu. Orang Kristen yang tipe-tipe seperti itu tidak taat. Dia mabuk di pinggir jalan. Dia mabuk di halaman gereja. Pak Katian aku turun. Duh, siapa sudah tidur di halaman ini? Contohnya. Siapa sudah tidur di halaman gereja? Bangun anak. Dia bilang. Memang tidak boleh anak Tuhan tidur di rumah. Orang mabuk jawab pergi. Memang anak Tuhan tidak boleh tidur di rumah Bapakku. Orang mabuk. Oh, kamu pergi. Tendang, usir, tidak boleh tidur di sini. Tidak pantas. Ngana sama dengan Mesias Jo tidur di rumah Bapak. Dia bilang, Mesias, engkaulah yang mengatakannya. Orang mabuk jawab begitu pada gembala. Engkaulah yang mengatakannya. Oh, dia sudah miring-miring begini. Datang Satpol PP, datang polisi lewat di depan gereja. Pak polisi tolong tangkap ini. So mabuk dia tidur di gereja. Nggak bisa berdaya pemabuk ini. Akhirnya orang mabuk berdiri. Ya sudah. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah so mabuk. Itu orang Kristen pandai. Apa saudara? Firman Tuhan tahu. Memposisikan diri dia begitu. Pernah juga teman saya pergi di Minahasa. Di sana kotor. Ya saya tidak menjelekkan pemuda-pemuda di sana. Tapi itu pernah kita ke sana. Saya tidak sebut kampungnya. Jangan-jangan ada orang Minahasa itu kebetulan kampung di sana. Masuk tuh jam 7 malam. 7 malam pun dia dolah tuh. Mau pajak dulu tuh orang. Mau pajak. Pendeta bilang, siapa kamu? Dia lihat pendeta pakai dasi. Mau KKR ya? Iya mau KKR. Ya sudah, orang mabuk dolah di jalan. Kurang 100 meter mau KKR akang. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali kita harus menjadi taat. Ya, suami istri biasa. Mudah-mudahan di sini orang kalau sudah mempunyai kekayaan yang banyak, dia sulit sekali mau tidur. Apalagi di musim pandemi. Di musim pandemi begini. Modalnya sudah berkurang. Pokoknya hasilnya berkurang, si suami tidak bisa bertidur. Tidak bisa tidur nyenyak. Jadi satu malam dia berkata, mau tidur, dia berpikir. Dia sudah dalam keadaan takut. Ma, apakah pintu sudah ditutup? Sudah ditutup. Dia keluar dicek lagi. Balik ke tempat tidur. Ma, jendelanya sudah ditutup. Sudah ditutup. Balik dia diperiksa lagi. Sudah ditutup semua. Semua dia tanya semua, apakah lampu sudah dimatikan? Sudah, semua sudah dimatikan. Ada yang belum, istrinya jawab, Pak ada yang satu yang belum ditutup. Apa itu? Mulutmu ditutup saja supaya orang tidur. Karena takut saudara. Karena dia takut
Oh takut semuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau suami selalu tanya-tanya, so tutup ini, bilang, ada yang belum ditutup, apa itu? Nganape mulu belum tutup. Kan itu kadang-kadang orang kalau sudah takut semua dalam keadaan kekhawatiran, khawatir. Ini banyak yang terjadi. Orang tidak ada uang, tidurnya nyenyak. Orang punya uang, tidurnya tidak enak. Sehingga satu saat dia lihat dari jendela, tukang becak. Tukang becak ya. Tasono bagus, tidur nyenyak. Dia tanya, Bapak, ya turun Bapak, kok tidurnya nyenyak sekali? Mau pikir apa gitu, tidak ada uang, tidur nyenyak. Ini ada uangnya tidur nyenyak. Si bapak ini kasih 1 juta sama tukang becak. Pak, ini untuk biaya sepanjang hari, saya kasih 1 juta. Tak mau balik. Tukang becak enggak bisa, karena dia sudah pegang-pegang uang, enggak bisa dia tidur. Karena memang uang itu membuat orang tidak bisa tidur, saudara. Haleluya. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita mau taat, pasti tidur nyenyak. Haleluya. Puji Tuhan, di jemaat yang dikasih oleh Tuhan, milikilah ketaatan. Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan taat. Ayo taat saudara. Waktu saya ikut ujian penyembahan di gereja di sini, Bapak Gembala sudah bilang, orang kalau sudah taat, tidak perlu lagi komando, ayo datang di gereja, mari. Sudah, makanya saya bilang awal tadi, kalau kita percaya Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan dengan ikhlas, tulus, tidak perlu lagi dipukul, tidak perlu diingatkan lagi. Inisiatif sendiri datang kepada Tuhan. Karena aku mau taat kepada Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang, kalau engkau taat, engkau akan diberkati. Haleluya. Apalagi, engkau menjadi berkat kepada semua orang. Kalau di sini saya percaya jemaat ini telah diberkati dan banyak juga memberkati orang. Taat itu. Kita lihat bagian yang ketiga ya. Iman yang bertumbuh, iman yang taat, dan iman yang bertindak. Ini penting sekali saudara. Imanku sudah bertumbuh. Imanku sudah taat apa saja aku mau. Tapi perhatikan saudara, di dalam Injil Matius pasal 9, ini mungkin klimaks dari khotbah ini saudara. Di dalam sebuah iman ada bukti. Matius pasal 9, ayatnya yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekat Yesus dan dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, ini pengalaman. Alkitab menulis, iman yang bertindak adalah iman yang melangkah. Iman yang bertindak adalah iman yang bangkit. Wanita sudah 20 tahun mengalami pendarahan. Saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, tidak selamanya. Di saat kita susah, di saat kita sakit, di saat kita memerlukan sesuatu, tidak selamanya kita bilang, Tuhan datanglah kepada saya. Jamah saya, sembuhkan saya. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, iman yang bertindak, jangan tunggu Yesus datang, tapi datang cari Tuhan, datang ketemu dengan Yesus. Seperti wanita ini, 20 tahun dia pendarahan, secara fisik dia lemah, secara fisik dia tidak berdaya. Tetapi karena dia memiliki iman yang bertindak, dia bangkit, dia menjumpai Yesus, dia berkata, asalku jamah jumpai jubahnya, aku sembuh. Haleluya. Pagi hari ini, tindaki imanmu,
bertindaklah imanmu. Pasti, tidak selamanya saya bilang, tidak selamanya Yesus harus datang kepadamu. Tidak selamanya Yesus datang. Tapi kalau kita memiliki iman yang bertindak, mari maju datang menjumpai Yesus. Ketika dia menjamah jumpa Yesus. Yesus berkata, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pagi hari ini saudara, kita banyak kebutuhan, kita banyak keperluan, tapi datang dengan iman. Seperti wanita ini dia berkata, asal ku jamah jumpai jubahnya, aku sembuh. Haleluya. Mungkin saudara tidak sakit fisik, tetapi begitu berat pergumulan yang kita alami. Baik di pekerjaan, di toko, di mana saja. Tetapi dengan iman yang bertindak melangkah. Kadangkala beban itu menginabobokan kita untuk tidak melangkah. Tapi kalau kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang taat, dan iman yang bertindak, inilah ending kita melihat iman membuktikan segala sesuatu yang pasti kita dapat. Pulanglah dengan iman yang mendapat sesuatu dari Tuhan. Karena apa? Seperti wanita, 20 tahun mengalami pendarahan. Ya adik saya, dan ini pernah mengalami pendarahan. 7 ember kalau tidak salah. Tuhan tolong. Amin. Siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya beban? Jangan menunggu. Gembala kok tidak datang-datang berdoa, aku punya kebutuhan. Iya. Tapi kalau engkau punya iman, kalau kita punya iman, bertindak datang kepada Tuhan. Lihat wanita 20 tahun pendarahan, sudah pucat, sudah sakit, sudah kurus, tapi dia melangkah, dia berkata, aku asalku jamah jumpai juma. Dia berkata dengan iman, pasti aku sembuh. 20 tahun dia mencari pengobatan. Saat dia mencari Tuhan dengan iman yang dia bertindak, Yesus berkata, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pagi hari ini kita pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Imanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak tahu kita harus berkata apa lagi kepada Tuhan. Karena sudah sumpah, sudah lelah, doa itu saja, tapi kita tidak pernah bertindak. Kita tidak pernah melangkah. Coba kalau kita iman yang bertumbuh, iman yang taat, dan iman yang bertindak melangkah maju. Kita berdiri datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan.